Haleluya. Masih semangat? Lagi haleluya. Woo! Puji Tuhan. Coba yang masih semangat kasih senyum kiri kanan Pak, teman-teman di samping ke belakang. Senyum yang paling imut, yang paling manis, yang paling buat cewek cowok berbunga-bunga. Amin. Anak Tuhan mesti identik dengan apa? Kasih. Amin. Semangat oke, tapi kasih. Karena kasih itu indah. Amin. Kasih itu indah. Amin. Oke, puji Tuhan. Langsung saja kita buka 2 Tawarik 26 ayat 5. Waktu tadi malam saya doa dengan teman-teman, ada beberapa orang, ada salah satu teman bawa ayat ini dan saya cukup diberkati dengan ayat ini, tapi dalam segi yang berbeda. 2 Tawarik 26 ayat 5, nanti yang bekerja keras nanti proyektor LCD hijau. Teman-teman cukup fokus, amin. Sekarang kalau teman-teman mau buka Alkitab boleh, tapi orang buka di 2 Tawarik 26 ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat 5, nanti, oke. Jadi fokus ini Jo, supaya enggak ada fokus-fokus di lain. Kita baca untuk teman-teman. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau teman saya tadi malam bahas dari segi bagian A-nya, tentang ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Tapi malam hari ini saya rindu membahas dari bagian B, yaitu dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa di sini suka berhasil dalam setiap usaha? Oh pasti. Kalaupun yang udah angkat tangan, tetap DP hati pasti suka berhasil. Nah ada yang suka soe, nah ada yang suka sial, amin. Semua suka yang namanya mencapai suatu keberhasilan. Entah dalam studi, entah dalam bakat, talenta, dan apapun yang kita kerjakan, tentu semua kita rindu yang namanya menerima suatu keberhasilan. Karena keberhasilan ini selalu berbicara tentang puncak pencapaian seseorang. Amin. Keberhasilan bicara soal reward. Ketika seseorang bekerja keras dan dia berhasil, pasti itu mendatangkan sukacita. Rata-rata keberhasilan begitu. Kadang kita lihat keberhasilan pun dia justru hilang sukacita kadang, kecuali ada faktor-faktor tertentu. Nah ini coba undur ayat berapa ini? Undur ayat 4. Undur ayat 4 coba. Di ayat 4 di situ dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat sebelum ayat 3. Ayat 3. Nah, Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Tapi kita perhatikan ini. Usia berumur 16 tahun. Pada saat apa? Dia menjadi raja. Siapa umur 16 tahun? Oh, so jadi raja. Henry umur berapa? 17. So lewat. Henry belum jadi raja. Usia sudah menjadi raja. Bukan main. Saya umur 21, 22 ini tahun. Bulan November. Guys, nggak bilang tanggal berapa supaya nggak tahu. Nah tapi setidaknya kita tahu begini teman-teman. Usia ini masih orang muda berarti. Amin. Usia ini masih kalau mau bilang anak ingusan. Bukan orang dewasa. Kalau mau bilang dia anak dewasa kurang layak dia terima. Sedangkan Mbak Uni TO 17 tahun ke atas. Dia belum bisa Mbak Uni TO di film tertentu. Fast and Furious, iya toh? Belum boleh. Mau beli tiket, mau cek KTP, belum ada kak. Pulang dek. Pulang, tunggu sampai ada KTP, baru. Iya toh? Anak ingusan. Ini ada yang sekuliah ya botak-botak. Ada 2 upin-ipin di belakang. Dah kata aku sedu. Nah, tapi dorang bawa begitu, wajar lah, iya toh? Wajar. Tetap teman-teman yang mau kuliah nanti suatu saat botak.
Nah, ini lihat, usia berumur 16 tahun teman-teman. Pada waktu ia menjadi raja. Ini hal yang sangat menarik. Dan usia dalam waktu umur 16 tahun, dia diajarkan oleh Sakaria. Tapi saya tidak akan bahas tentang bagaimana dia dipimpin dan diajarkan oleh Sakaria. Tapi yang saya mau ambil di sini, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Apakah kita bisa berhasil tanpa Tuhan? Jawab yang belum tahu, ini dia jawaban. Yang so tahu diam. Kita mau tanya teman-teman. Tanpa Tuhan, kita bisa berhasil atau tidak? Bisa. Hah? Ada yang bisa, ada yang enggak bisa, mana yang enggak bisa? Tanpa Tuhan orang enggak bisa berhasil. Mana yang enggak bisa? Angkat tangan. Jangan malu-malu kok. Pede, yaitu yang enggak bisa. Ada hamba Tuhan sana, pastor dia, ini. Tanpa Tuhan orang enggak bisa berhasil. Ada 2 orang. Siapa lagi? Sudah? Oke. Nah, tapi kalau memang ada hal-hal tertentu tanpa Tuhan kita tidak bisa berhasil. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau cuma mau cari keberhasilan di dunia, kita boleh tanpa Tuhan. Kenapa? Kenapa kita boleh tanpa Tuhan? Untuk mencapai suatu keberhasilan mudah kalau tanpa Tuhan. Lihat, YouTuber yang nomor 1 di Indonesia bahkan di Asia. Siapa? Atta Petir, ya toh? Atta Halilintar. Siapa lagi? Menteri-menteri. Banyak yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Berarti tanpa Tuhan. Betul enggak? Pemain-pemain musik yang sukses di luar sana banyak. Iya toh? Betul enggak? Bahkan hamba-hamba Tuhan yang sesat banyak yang sukses. Banyak. Coba orang perhatikan. Ada orang mengajarkan salah tentang keselamatan. Baking dosa boleh. Kamu enggak apa-apa buat dosa. Tetap Tuhan sudah tebus kamu sekarang dan selama-lamanya. Pasti masuk surga. Tapi mereka bisa sukses. Ada orang-orang yang berusaha mengajarkan kebenaran tapi kesian. Udah boleh enggak sukses. Berarti sebuah keberhasilan di dunia itu bisa kita capai tanpa Tuhan. Makanya kalau cuma mau cari keberhasilan di dunia, enggak usah datang sini. Pulang kerja keras. Loh kak, siapa saya bilang begitu? Karena memang begitu kenyataannya. Setiap orang yang bekerja keras, dia pasti mendapatkan suatu pencapaian. Tapi yang menarik ini teman-teman. Yang menarik, keberhasilan yang Tuhan berikan itu berbeda dengan keberhasilan yang orang lain kerjakan tanpa Tuhan. Berbeda, kenapa? Kalau cuma sekedar keberhasilan, banyak orang bisa sebenarnya tanpa Tuhan. Tapi apa yang membuat ayat ini keluar? Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, mungkin agak jadi polemik dong. Jadi bagaimana ini? Mau cari mengerti. Dan saya sementara ingin coba untuk sampaikan agar supaya teman-teman bisa mengerti di titik ini. Ada hal yang harus kita tahu di atas keberhasilan kita, yaitu keselamatan. Ketika kita mencari Tuhan, Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya pernah angkat ini tentang routinity or priority. Kita datang kepada Tuhan sebagai apa? Rutinitas atau prioritas. Kalau rutinitas, kita berarti nggak mengejar Tuhan. Tapi kalau prioritas, kita mengejar Tuhan. Sama seperti yang Usia lakukan. Dan selama ia mencari Tuhan, berarti ada suatu usaha untuk dia mendapatkan Tuhan. Allah membuat segala usahanya berhasil. Dia tidak disebut dia mencari kesuksesan, enggak. Tapi di situ dikatakan dia mencari Tuhan, Tuhan buat dia berhasil. Anak-anak Tuhan berbeda dengan orang di luar sana. Orang di luar sana, mereka mudah untuk meninggalkan Tuhan hanya demi keberhasilan yang ingin mereka capai. Tapi anak Tuhan beda.
mereka mencari Tuhan, Tuhan kasih keberhasilan. Orang di luar sana, mereka kejar keberhasilan itu. Beda toh? Oke, tahu? Tangkap sampai sini. Kita kejar Tuhan, Tuhan kasih keberhasilan. Jadi yang kita kejar bukan suatu keberhasilan, bukan suatu hal yang ingin kita capai sebenarnya. Karena yang menjadi prioritas kita adalah Tuhan. Sementara orang dunia, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari keberhasilan dan mengabaikan Tuhan. Jadi keberhasilan yang mereka capai itu cuma karena usaha mereka sendiri, bukan karena berkat yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena kalau kita belajar pola orang Kristen, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti kita tinggalkan setiap pekerjaan kita dan kita tidak mencari dan kita cuma 100% ikut Tuhan. Memang ada hal-hal yang tetap harus kita kerjakan, tapi prioritas kita harus tetap kepada Tuhan. Kalau kita mulai menomorduakan Tuhan hanya untuk suatu pencapaian atau suatu hal yang kita rasa ini akan membuat kita berhasil, you wrong man, guys. Gitu? Salah. Karena Alkitab catat di dalam Matius 6 ayat 30-an itu kalau teman-teman baca. Semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang hendak kami makan, apa yang hendak kami pakai, apa yang hendak kami minum, orang mau tinggal di mana. Orang-orang yang fokus dengan soal-soal penghidupannya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita ada di posisi mana? Mungkin kita bisa mengaku, I am Christian, ya toh? Kita orang Kristen. Tapi apakah kita sudah benar-benar hidup seperti orang Kristen yang tidak memusingkan soal penghidupannya dan hanya fokus memprioritaskan perkenanan Tuhan dalam kehidupannya? Atau, loh kita besok mau makan apa Kang? Kita besok mau minum apa Kang? Kita besok mau baking apa Kang? Nah, hal-hal ketika kita mulai merasa, aduh, saya selama ini terlalu memfokuskan diri terhadap apa yang ingin saya capai. Coba tarik tuh langkah. Tarik langkah dan perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Amin. Atau mungkin ada orang dalam titik ini, dia merasa kehidupannya sudah tidak pantas lagi untuk menerima kesuksesan. Orang tua hancur, atau mungkin sekolah bukan di sekolah elit kita saat ini. Ya, sekarang mungkin ada teman-teman saat ini mungkin mulai merasa pertanyaan bagaimana masa depan saya. Karena rata-rata ini di usia-usia yang SMA mau kuliah mau lanjut. Mungkin ada yang berpikir bagaimana masa depan saya. Nah, ini yang harus kita kerjakan teman-teman. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Ketika engkau mencari Tuhan, bukan dengan motivasi supaya kita berhasil, tapi ayat ini cuma menjelaskan, man, keep calm, gitu. Tetap tenang. Karena ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan menjamin setiap kehidupanmu. Tuhan akan selalu mengcover apa yang engkau butuhkan. Walaupun mungkin bukan engkau yang inginkan yang Tuhan kasih, tapi apa yang engkau butuhkan. Karena yang terpenting itu bukan apa yang kita inginkan, tapi yang terpenting dalam kehidupan kita, apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Orang lapar, Tuhan kasih oto. Jangan berpikir, oh kak, kung kita mau jualnya, maksudnya begini. Orang saat ini lapar, kung Tuhan kasih Lamborghini, lapar sudah makan 5 bulan. Mau jual Lamborghini, boro-boro orang mau beli, kecuali jual 1 juta atau 200 juta, laju no. Mari tidak bahas itu teman-teman. Nah, lanjut. Saat ini sebenarnya saya mau angkat tentang kurang lebih sama dengan yang motivasi tadi sampaikan. Tentang pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berada dalam titik-titik pertanyaan dalam kehidupan kita. Kita masa depan menjadi apa? Nah, makanya saat ini kita bahas tentang keberhasilan. Nah, kalau kita lihat Daud teman-teman, di sini saya catat beberapa hal. Kalau orang baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 6
sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab ini kakak Daud, teman-teman. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Lihat ini. Coba fokus di sini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat siapa? Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tahan di sini. Kalau kita lihat begini, Samuel contohnya kita. Pas kita setunggu ini anak-anak daripada Daud pe kakak-kakak, maksudnya Daud pe saudara-saudara. Setunggu tak datang orang. Kita lihat Aldo contoh badan besar ini. Dia ini yang Tuhan mau pakai. Gitu. Dia ini yang Tuhan mau pakai. Sungguh berdiri yang diurapinya. Tapi next coba. Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Next. Terus sampai ayat 13 ini. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lanjut. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Bukan main ini bungsu indah di mana? Tetapi sedang menggembalakan kambing domba, dari utang. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah ia, sebab inilah dia. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dari ayat ini, dari kisah ini apa yang kita bisa ambil, teman-teman? Khotbah ini semua kelar. 10 menitnya kelar. 10 menit ori ini, bukan KW-KW. Bukan yang biasanya. Hitung kurang lebih 10 menit Serius. Tapi kita mau teman-teman fokus di bagian akhir ini. Teman-teman buat perjanjian dulu orang. Tanda tangan dalam hati teman-teman. Kita mau fokus dulu. Amin. Yang tidak fokus biar sebentar pulang. Coba bilang amin. Kita mau fokus. Oke. Ini titik terakhir. Alkitab catat, Daud ada di mana? Sedang menggembalakan kambing domba. Kenapa di dalam pertemuan penting Daud tidak diajak? Kenapa di dalam pertemuan penting yang ada seorang nabi yang datang untuk mengurapi anak, mau pilih dan Samuel mau bertamu, di dalam pertemuan penting Daud tidak dianggap, teman-teman. Orang tuanya masih lebih berpikir begini, sudah, ngana bukan ngana ndak layak. Orang tuanya sendiri pun tidak menganggap dia bisa berhasil. Daud ini, teman-teman. Ya, sudah ngana pe bakat, kau bohong jo. Kalau mau bilang DP orang tua pernah enteng dia. Bahkan Samuel pun bilang yang akan dipakai Eliab. Oh, sungguh dia ini tidak dianggap. Adakah kita tidak dianggap di keluarga kita? Adakah kita ketika kita menyatakan visi yang besar kita terhadap orang tua kita, mau kita mau jadi ini, sudah juga jadi mimpi tinggi, sudah juga, sekolah juga begini, ikut juga mama pe aturan main, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, jatuh sakit. Kita mau jadi pendeta, mau jadi pendeta mau bagaimana sungana? Kita mau jadi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan secara hebat. Anak sepanggal rupanya supaya cerita-cerita pelayanan. Kita mau jadi pemain musik yang diurapi Tuhan. Apa yang kamu dapat di pemain musik itu?
kerja Jo, gaji UMP so lumayan. Kita mau sekolah ini, sekolah itu, mau mencapai cita-cita yang besar yang Tuhan taruh. Mau jadi di bagian pemerintahan. Sudah Jo dek, jangan mimpi tinggi-tinggi, sakit kalau jatuh. Adakah kita seperti itu dalam keluarga kita? Terkadang ketika kita menyampaikan apa yang menjadi cita-cita kita, orang tua kita terkadang tidak menghiraukannya. Tapi lihat hal yang menarik. Daud yang walaupun dia tidak dipandang oleh orang tuanya, tapi ketika dia mau dipakai Tuhan, Tuhan suruh tunggu. Lewat hambanya Samuel. Samuel bilang, tunggu, panggil itu Daud. Promosi tidak akan pernah lari dari Daud kalau kita belajar. Tunggu, cari Daud, panggil pada dia. Daud datang. Tuhan langsung berfirman, urapi dia. Lihat, apa yang bisa dibanggakan dari Daud? Daud bukan seorang tentara yang sama dengan kakak-kakaknya, yang punya badan yang gagah perkasa, yang punya spesifikasi yang layak untuk menjadi raja. Sebenarnya kakak-kakaknya badan lebih besar, lebih kekar, lebih luar biasa, kelihatan lebih matching, lebih proper. Tapi bukan mereka yang Tuhan pakai, justru mereka Tuhan tolak. Justru yang dianggap orang tuanya, oh kita pe anak ini yang mau berhasil, dan mengesampingkan mungkin kita. Tapi bisa saja teman-teman yang Tuhan pakai secara hebat. Orang tua boleh bilang, bukan anak yang mau berhasil, tapi Tuhan bisa nyatakan bahwa engkau bisa berhasil. Amin. Akhirnya terjadi, diurapi, Daud menjadi raja. Saya catat di sini satu kalimat yang beberapa kalimat. Daud secara fisik tidak mempunyai potensi. Bahkan seorang hamba Tuhan pun meyakini kakaknya yang cocok untuk dipakai Tuhan, yaitu Samuel. Samuel meyakini Eliab. Kemudian apapun keadaan ekonomi atau keadaan fisikmu saat ini, itu tidak akan bisa menentukan pemakaian Tuhan dalam kehidupanmu. Tolong jangan lihat mungkin kita pe badan begini, kita pe keadaan ekonomi seperti ini, kita pe fisik seperti ini, kita pe kekurangan ini. Kekurangan saya A, B, C, D, E, F, G dan lain sebagainya. Ekonomi keluarga saya hancur berantakan. Saya tidak bisa menjadi orang sukses. Itu bukan menjamin kegagalanmu. Hal-hal tersebut tidak bisa menahan kesuksesan yang ketika Tuhan berkenan atas kehidupanmu. Tapi kunci ketika kamu mau dipakai Tuhan adalah dengan menjaga kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan sanggup menggunakanmu menjadi alat untuk menyatakan keajaibannya. Ini yang keren teman-teman. Tuhan sanggup menggunakanmu untuk menyatakan keajaiban Tuhan dalam kehidupanmu. Yang terpenting apa di sini? Mencari Tuhan. Menjaga perkenanan Tuhan. Daud adalah seorang yang selalu rindu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Daud adalah seorang yang selalu rindu menjaga perkenanan Tuhan atas kehidupannya. Sehingga walaupun segi fisik dia tidak mempunyai spesifikasi yang pantas untuk dia dipakai menjadi raja, tapi yang luar biasanya Tuhan pilih dia. Karena kalau Tuhan pakai orang, Tuhan tidak lihat spesifikasi fisik, tapi Tuhan lihat spesifikasi rohani. Sampai mana kerohanianmu, itu yang akan menentukan pemakaian Tuhan atas kehidupanmu. Sebaliknya, walaupun engkau mempunyai spesifikasi yang layak untuk menerima suatu kedudukan yang tinggi seperti Eliab. Eliab dia punya spesifikasi yang layak, badan proper, semua. Samuel pun melihat, wah ini yang hebat. Tapi spesifikasi fisikmu tidak bisa menentukan pemakaian Tuhan atas kehidupanmu. Biar lihat orang dapat lihat pantas, dapat lihat layak. Mar kalau orang tidak jaga tongpe kerohanian, out dalam pemakaian Tuhan. Anda bisa sukses di luar Tuhan, tapi kalau Tuhan mau pakai Anda, no. Nggak. Sekarang saya cuma mau ajak kita semua, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Semua punya potensi untuk dipakai Tuhan.
engkau yang badan besar, ekonomi luar biasa, ekonomi yang hancur, keluarga bagus, keluarga hancur, dan lain sebagainya. Tuhan bisa pakai siapapun, asalkan kerohanian. Skill, talenta, spesifikasi fisik itu nomor 2. Tapi yang terpenting dalam kehidupanmu kalau engkau mau dipakai Tuhan adalah spesifikasi rohanimu. Sudahkah engkau membuat spesifikasi rohanimu lebih upgrade, lebih di atas? Atau masih di bawah? Atau masih suka spesifikasi yang sama dengan di luar sana?